dari chapter 254. Hatiku masih amankah? Merepotkan saja. Ini karena tadi saya kecapean jadi saya langsung tidur dan lupa, Pak. Aida kembali bersungut lemas. Sudah terbayang bagaimana lelahnya harus mencuci spray yang berat itu. Aida lupa kalau tadi hanya memakai pembalut Dayus. Sedangkan Aida sudah lebih dari 6 jam belum ganti. Posisinya juga tiduran. Tentu saja mengalir ke belakang cairannya. Apalagi dia tidur cukup lama dari sejak Reiko menyuruhnya masuk ke dalam kamar sampai pria itu datang membawakan makanan untuknya. Ini sudah hampir 5 jam. Belum tadi dia di dapur. Jelas saja cairan merah itu sudah tak tertampung lagi dan mengotori spray. Apalagi ini adalah hari pertamanya dan ini pas lagi banyak-banyaknya Aida dapat haid. Sudah, nanti saja dibersihkannya. Makananmu ini dihabiskan dulu. Kamu nih nambah kerjaanku aja. Gak nyuruh bapak, saya yang bersihin sendiri. Diam, duduk. Kalau gak nurut, gak ada izin pergi minggu depan. Kamu masih istriku. Kalau aku gak ngizinin, kamu bisa apa? Aida tentu saja ingin berdiri dan mengurus itu. Tapi ancaman tadi malah membuatnya seperti menempel dengan lem di tempat duduk. Tapi kalau gak dibersihin Sudah, makan saja. Reiko sudah mendekatkan sendok yang penuh dengan makanan dan terpaksa Aida pun membuka mulutnya kalau tak mau kena marah. Aku juga sudah bilang, aku mau ganti tempat tidur ini. Tapi kemarin-kemarin belum sempat. Nanti ku ganti sekalian dan spray yang lainnya yang kamu pakai sekarang juga pastinya akan aku buang kok. Pak, kan cuma kena darah haid doang sih. Masa harus diganti sampai ke tempat tidurnya? Setelah menelan makannya, Aida pun kembali protes. Buka mulutmu saja dan makan. Aku tidak suka tempat tidur ini karena gak enak badanku. Kalau Reiko yang mengingatkan Aida saat Reiko menginap di kamarnya. Tapi ke badan saya gak apa-apa kok, Pak. Malah ini jauh lebih enak daripada tempat tidur saya di rumah dan masih nyaman banget kok ditidurin. Kamu kan belum pernah tidur di tempat tidurku dan belum tahu gimana nyamannya di sana. Gak sudi, Pak. Diamlah, jangan banyak bicara. Buka mulutmu dan makan. Aida tak diizinkan untuk mengeluarkan satu kata pun. Setiap kali dia bicara, Reiko pasti menyuruhnya untuk makan. Ya, mulutnya memang tidak dibiarkan kosong hingga piring itu kosong. Habis juga itu makanan. Kalau enggak, aku enggak bisa ngomong sama sekali. Latihan. Reiko menatap dalam pada mata Aida. Latihan untuk enggak ngomong macam-macam di depan orang-orang yang enggak menyukaimu. Ini demi keamananmu sendiri. Jawab Reiko yang sepertinya memang serius dengan kata-katanya dan mengganggu hati Aida. Makin dia memberikan perhatian padaku, malah makin menyakitkan untukku. Mau apa sih? Perih rasa dalam sanubari Aida dengan semua kemanisan sikap Reiko dan kala itu hatinya juga membayangkan tentang Reiko yang bersama dengan Brigitta. Ini menyesakkan untuknya. Tidak ada lagi, Pak, makanannya. Enak soalnya. Itulah kenapa untuk menghilangkan pikiran-pikiran Aida dari sesuatu yang mengganggunya, dia mencoba fokus ke makanan yang sudah habis itu. Mau nambah? Sambil senyum-senyum, Aida pun mengangguk. Salahmu sendiri berbuat baik padaku. Jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap seperti ini. Ya minimal membuatmu ilfil padaku karena permintaanku banyak dan lama-lama kau menjauh dariku. Itu akan lebih bagus untukku dan kewarasan kita bersama. Bukan karena Aida tidak tahu diri, tapi karena memang hatinya terlalu sakit melihat kebaikan Reiko padanya. Makanya Aida cuek dan bersikap seenaknya begini. Tapi aku tadi gak bikin banyak, cuma bikin segini. Mau dibikinin lagi? Tunggu setengah jam ya. Gak usah, Pak. Kalau nungguin bikin lagi nanti keburu hilang, Pak, rasa pengen makannya. Lain kali bikin yang banyak, Pak. Soalnya makanan Bapak tuh enak, apalagi kalau saya lagi lapar. Nyindir. Berarti kalau lagi gak lapar gak enak. Cicit Reiko sambil mengulurkan gelas kepada Aida. Tetap enak kok, Pak. Masakan Bapak gak ada yang gak enak. Aida bicara dan menegak minumannya kemudian setelah melafazkan basmalah. Dan makasih ya, Pak. Udah nganterin makan, udah ngompres muka saya juga. Sekarang Bapak boleh balik lagi ke kamar Bapak sana. Saya mau ngerapiin kamar ini dulu. Sudah ku bilang diam, biar aku yang urus. Mata Aida kembali lagi melirik pada Reiko dan dia ingin menggelengkan kepalanya mau menolak. Sudah diam aku bilang, nanti biar aku urus semuanya.
Kamu cukup diam aja. Tapi bapak ini kayaknya kecapean banget loh. Kalau udah tahu aku kecapean dan ini udah hampir jam 12 malam, ya jangan bikin masalah padaku. Kalau aku perintahkan nurut aja. Bapak udah makan belum? Kejadian tadi malam saat Reiko jatuh sakit ini membuat Aida jadi kepikiran sakitnya Reiko. Sudah. Dan kenapa kalau ngejawab sudah aja harus pakai menatapku begitu dan tersenyum macam itu? Maunya dia apa sih? Ngancurin hatiku dan perasaanku. Setelah nanti kami berpisah membuatku harus menyimpan rasa padanya begitu? Harus patah hati kah? Resah di dalam hati Aida. Apalagi ketika Reiko mendekat kepadanya, memberikan sebuah kecupan di dahinya. Nyes. Jantungku aman kan? Bisa dibayangkan seorang gadis berusia masih beranjak dewasa sepertinya harus mati-matian menahan semua gejolak dalam dirinya begini. Reiko adalah orang yang berpengalaman. Di usianya sekarang yang sudah matang tentu saja dia tahu bagaimana bersikap gentle pada seorang lawan jenisnya. Dan Aida, dia masih sangat polos sekali untuk memaksa tubuhnya tidak bereaksi. Makasih ya Ai. Dan aku gak suka kalau dia menepuk-nepuk kepalaku begini. Membuatku gak bisa berpikir jernih. Maunya apa coba? Aku nih siapa coba buat dia? Adiknya. Apa dia bersikap sama adiknya sama begini juga? Kemelut dalam hati Aida. Dia benar-benar tertegun ketika tangan kanan Reiko memang menepuk pelan rambutnya sebelum pria itu bicara lagi. Minyak enak Ai. Aku juga suka es pisang hijau yang kamu bikin itu. Manisnya pas dan lembut buburnya. Reiko melanjutkan apresiasinya. Dan makasih juga udah bikinin aku nagasari. Itu makanan penting buat aku. Pokoknya aku suka banget. Apalagi pas aku makan itu, rasanya ngingetin aku sama masa laluku. Aida hanya mengerjapkan matanya. Tak bisa berpikir apa maksud Reiko dengan ucapannya ini. Aku makin menjadi bodoh. Kenapa aku jadi makin suka menatap dia yang tersenyum begini? Dan kenapa dia punya wajah manis sekali? Aku benar-benar kangen sama nenekku, Ai. Tapi untung saja Reiko bicara begini, kalau tidak Aida akan semakin terhanyut. Konteks frontal di otak Aida tak aktif, terbuai dengan wajah yang tersenyum manis yang mengganggu netranya tadi. Oh, Nagasari itu buatan nenek bapak juga? Bukan. Reiko menggelengkan kepalanya pelan. Dulu waktu aku masih kecil, nenek sering beli itu. Kayak jajan pasar dan sering ada di meja. Itu enak, kesukaanku soalnya. Dan aku udah lama banget gak makan itu. Mungkin 10 tahun ya. Reiko masih belum ingat betul. Tapi semenjak aku berangkat kuliah di London, aku udah gak pernah lagi makan itu. Dan kenapa dia harus terus-terusan senyum semanis itu? Aku benar-benar takut dengan hatiku ya Tuhan. Aku tidak mau jatuh cinta padanya. Bisik hati Aida yang ngeri sangat. Ini yang membuat Aida memalingkan wajahnya. Oh, ya sudah baguslah Pak. Kalau nggak dibuang, soalnya saya sakit hati banget kalau makanan bisa dimakan terus dibuang. Kalau nggak suka, ya biar saya yang makan aja. Soalnya saya juga pernah ngerasain gimana sulitnya waktu nggak punya uang buat beli makan pas ayah sakit. Dan kenapa juga dia harus mengecup kepalaku lagi? Aida sebenarnya ingin sekali mengomel ketika Reiko menempelkan bibirnya di embun-embunnya. Gak ada yang buang makananmu. Aku tadi sudah habiskan. Dan tadi itu diberikan sama Pak Badri dan sama anaknya yang nganterin dia ke sini. Dan kenapa aku malah jadi menangis begini? Aku kenapa sih? Namun bukannya mengomel, malah Aida diam sambil mendengarkan ucapan Reiko bersama air matanya yang meleleh. Aku cerita kok nangis. Reiko sadar dengan perubahan Aida. Saya lagi haid Pak. Jadi emosi saya tidak stabil. Lagian saya juga ingat sama ayah. Gara-gara makanan tadi itu jatuh dan ibunya bapak ngebuang itu. Mencari perlindungan dari hormon yang tidak stabil dan rasa rindunya inilah Aida menutupi semua rasa dalam hatinya. Udah, gak usah nangis. Kenapa lagi kamu nangis? Ayahmu malah akan sedih kalau melihatmu menangis begini. Kenapa kok air mataku malah gak bisa di stop ya? Dan kenapa juga dia malah merangkulku dan memelukku begini? Aku gak mau dipeluk begini. Tapi kenapa aku bukannya melepaskan diriku, malah makin nyaman dalam dekapannya? Cih, kenapa denganku? Kenapa aku bisa nyaman bersandar padanya?
Dan tiba-tiba saja memang air matanya seperti mengalir deras begitu saja. Dan Aida juga tidak tahu kenapa dia jadi seperti ini ketika Reiko memang menempelkannya pada bagian depan tubuhnya. Lepasin Pak, saya udah gak apa-apa. Saya udah gak kangen sama ayah saya lagi. Bapak kenapa sih begini ke saya? Jangan banyak tanya. Memangnya kamu gak mau ketemu adik dan ibumu minggu depan? Lalu senyum sinis muncul di bibir Aida sebelum dia melanjutkan bicara. Bagaimana kalau nanti Bapak jatuh cinta pada saya? Bapak mau gimana coba? Lagi senyum itu pun muncul di bibir Reiko sebelum dia bicara. Kamu lupa kalau aku gak akan jatuh cinta sama kamu. Ingat, karena Bapak gak akan jatuh cinta pada wanita yang udah gak punya itu lagi kan? Aida bicara sambil mengangkat bahunya sambil menyipitkan matanya. Tapi kalau suatu saat Bapak bilang Bapak jatuh cinta pada saya, ribet urusannya sama Pak Ratu Lebah Bapak. Dan gak ada Pak perempuan sebenarnya yang mau diduain. Sebuah ucapan Aida yang justru malah membuat Reiko terkekeh dan geleng-geleng kepala. Tenang aja, dalam mimpi pun gak akan pernah. Dan memangnya kamu mau jatuh cinta sama seorang seperti saya yang kamu bilang pejina?